Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura II, Bandar Udara Internasional Banyuwangi berganti kepemimpinan. Bagaimana sosok Eksekutif General Manager yang baru dan apa saja terobosan-terobosan yang akan dia lakukan untuk Bandar Udara Internasional Banyuwangi? Bersama saya Mei Diana, inilah Dialog Nasional NTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Dialog Nasional NTV, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Hari ini Dialog Nasional masih bersama saya Mei Diana, dan hari ini kita juga masih syuting di luar studio NTV. Hari ini saya berada di Bandar Udara Internasional Banyuwangi. Hari ini saya akan berdialog dengan pemimpin baru dari Bandar Udara Internasional Banyuwangi. Di sebelah saya ada Bapak Indrawansyah. Bapak, terima kasih kami sudah diperbolehkan untuk main-main ke kantor. Saya juga terima kasih dari NTV. Apa kabar? Kabar, alhamdulillah baik. Baik ya. Ini baru di Banyuwangi. Bagaimana kesan pertama Banyuwangi? Saya datang Banyuwangi, aduh sangat ini ya, nuansa Indonesianya masih kental sekali, kelihatan sekali. Sebagai dunia pertaniannya sangat tinggi, sangat dibanding di bandar-bandar lain itu beda dengan Banyuwangi. Itulah kelebihannya, hijau saya. Dunia pertaniannya, nuansa Indonesia benar-benar kental di sini. Pak Indrawansyah, pemirsa, beliau merupakan Eksekutif General Manager Angkasa Pura II, Kantor Cabang Banyuwangi, Bandar Udara Internasional Banyuwangi. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, Pak. Saya panggilnya Pak Indra saja ya. Iya. Pak Indra, kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan berdialog soal tentunya bandara kebanggaan masyarakat Banyuwangi ini yang baru 3 hari Bapak menjabat begitu ya. Menggantikan sudah sebelumnya. 1 minggu ya. Oh sudah, sudah 1 minggu. Dari saya mulai dapat tugas itu di tanggal 17 Januari. Angka yang sangat bagus. 17 Januari. 17. Angka yang sangat bagus. Kenapa kok bagus, Pak? Ya, Indonesia iya. merdeka 17. Ya kan? Saya lahir pun tanggal 17. Wah. SK saya di sini pun tugas tanggal 17. Ini sangat baik. Bagi saya semoga kehadiran saya di sini sama-sama mensupport membangun Banyuwangi karena angka yang sangat beruntung sekali. Amin. Karena kita yakin itu bukan sebuah kebetulan, sudah tapi diatur, sudah gitu. Iya. Gitu. Pak Indra, mungkin pertama kita akan berdialog soal bagaimana Bapak melihat Bandara Banyuwangi ini, begitu Pak. Dari kacamata seorang Indrawansyah, bagaimana melihatnya? Baik, begini Mbak. Pada dasarnya satu bandara itu sama adalah pintu gerbang kita masuk ke satu daerah di mana kita harus memberikan pelayanan. Karena simbol daripada bandara yang ada kita didatangkan ini adalah simbol satu-satu daerah juga. Ya. Nah inilah yang menjadi ternyata Bandara Internasional Banyuwangi ini loh Mbak, gini-gini kita bandara internasional. Iya loh. Ya kan? Bandara internasional. Jadi kita memang ada ya, mungkin karena sesuatu hal, karena kondisi banyak penerbangan internasional itu memang agak susah. Nah, jadi kami melihat bahwa kita memang perlu bandara ini yang sudah memenuhi syarat untuk penerbangan dan lanjutnya, dan kita memang sudah terdidik lah dari perusahaan dari sebelum pemimpin ya, sebelum saya pun pendiri saya pun memang sudah memfungsikan kembali bandara ini sebagai fungsinya memberikan pelayanan kepada tamu-tamu yang datang ke Banyuwangi atau tamu-tamu yang sudah balik ke Banyuwangi, kita memberikan. Itu sudah baik dan sudah sempurna sekali, tinggal kita menjaga dan mengembangkan. Dipoles lagi begitu ya Pak? Iya, rasanya nggak terlalu banyak diberikan, tapi kita memberikan. Iya. Karena apa? Ini bandarnya punya tersendiri ciri khas. Nah itu. Itu dia di Indonesia nih. Banyuwangi beda. Kita sebelum masuk ke dalam boarding sudah melihat nuansa Indonesianya Pak, disambut. Ada kolam ikan, nggak ada Mbak. Nggak ada Mbak, mau cari keliling Indonesia tuh nggak ada bandara kita itu. Nah ini yang menarik Pak Indra. Iya. Jadi dulu awal-awal
sebagai orang Banyuwangi mungkin justru tidak sadar gitu kalau orang di luar Banyuwangi sepertinya melihat benar begitu ya, bahwa Bandara Banyuwangi ini beda dari bandara yang lain. Dulu juga masyarakat Banyuwangi di awal-awal munculnya bandara itu, wah ada bandara di Banyuwangi, wah luar biasa begitu kan. Kemudian terus memudahkan mobilisasi, tentu Banyuwangi dulu kalau mau kemana gitu Pak harus transit dulu gitu kan. Sekarang ada direct flight begitu-begitu. Kemudian tadi Pak Indra juga menyebutkan Bandara Banyuwangi ini khas begitu. Memang apa yang Pak Indra lihat mungkin di tempat bertugas sebelumnya begitu ya? Kekhasan apa Bandara Banyuwangi ini Pak? Nah, inilah artinya nih kalau bilang ciri khas satu ya, Indonesia culture-nya tuh atau Banyuwangi culture-nya ada kita. Jadi saya datang baru turun pesawat udah nyampe ke area namanya Banyuwanginya, bukan bandaranya. Saya udah nyampe Banyuwangi. Karena apa? Dari arsitek gedung ini itu sudah melambangkan, sudah di-welcome-kan. Welcome-nya sudah bagus. Udah bagus. Jarang kita ketemu bandara ini ada vertical garden dengan kayu-kayu yang memang ciri khas. Nah, inilah yang menjadi suatu nuansa kita ketemu hadir itu mempunyai langsung melekat ke area ke dunia apa istilahnya ke alamnya Banyuwangi itu disambut di bandara. Itu yang ya mohon maaf ya, bandara-bandara sekarang tuh satu desain tuh desain modern dan akhirnya ketemu kultur kita satu nuansa nggak ada. Nah, ini harapan juga orang-orang asing datang ke sini sebelum dia masuk ke daerah Banyuwangi, dia sudah disambut, kamu sudah ada di Banyuwangi. Itu jadi pagarnya tidak apa saya bilang kan pintu gerbang masuk ke daerah itu sudah disambut. Nah, itulah yang bisa kelebihan seperti itu. Udah kelihatan gitu kalau datang, wah ini saya sudah di Banyuwangi nih. Udah kelihatan begitu ya ciri khasnya. Kemudian juga beberapa itu sudah berjalan bertahun-tahun Bandara Banyuwangi berkembang pesat sedemikian rupa. Banyak juga tamu-tamu kemudian yang datang ke Banyuwangi, katakanlah Pak artis-artis begitu ya, public figure yang datang ada acara di Banyuwangi. Ada testimoni itu begini, dulu saya ingat siapa ya, musisi pokoknya, dia bikin story keluar dari bandara, kemudian bikin story tuh sekeliling bandara, wah masih hijau, kemudian masih bisa lihat sawah, padahal saya baru keluar dari bandara begitu. Di kota besar lain sepertinya tidak ditemui seperti tidak ditemuin. Jadi ya itu tadi benar yang tadi saya bilang. Kita ini benar-benar dapat di Indonesia culture-nya masih ada yang selama ini ya maaf keluar ini dari bandara ataunya udah semen, udah beton, udah nggak lihat bahwa kita masih punya sawah yang hijau-hijau sama macam lintang. Jadi kita mau keluar dari Banyuwangi, dari Bandara Banyuwangi, keluar tuh udah disambut terus. Indonesia masih lengket. Jadi sehingga saya mau lepaskan Banyuwangi itu masih melekat berat gitu loh, karena mau berangkat masih dijagain oleh nuansa Indonesia culture itu, khususnya yang ada produsen yang ada di kota Banyuwangi ini gitu. Berarti tentu terlihat sekali begitu ya perbedaannya Pak ya di tempat Pak Indra bertugas sebelumnya dengan di Banyuwangi. Iya jauh sekali ya, jauh sekali kita nggak ketemu di situ. Nah ya artinya gini, saya sangat bangga ya punya satu pemerintahan di Banyuwangi ini mempertahankan memang nuansa kultur di sini gitu dibanding beberapa lain tuh mengikuti modernisasi sehingga orang datang diaramanya tuh nggak ada gitu, diarama satu daerah. Di sini kita sudah begitu sampai di bandara diaramanya udah mulai tanpa saya membuatkan suatu patung apapun tapi dengan gedung diarama itu ada. Jadi orangnya itulah jadi sangat sayang tinggal pendukungan wisata yang memang sudah disambut. Artinya untuk proyek wisata yang bahkan ada di Banyuwangi ini secara tidak sadar bandara ini sudah mempromosikan gitu. Itu dia. Wisatanya udah dipromosikan dengan arsiteknya bandara. Betul. Itu yang susah kepaduan antara wisata dengan pagar bandara, pintu gerbang. Ternyata pintu gerbangnya sudah menyambut di sana di wisata budaya kita. Gitu. Kemudian kalau dibandingkan dengan tugas sebelumnya begitu Pak Indra, bagaimana? Bagi saya tugas kami memang sudah ditanamkan ya di perusahaan, memang kami ini kan memberikan suatu pelayanan servis kepada pengguna jasa penerbangan. Jadi hal ini tidak hanya membedakan tempat saja. Kebetulan juga saya berangkat juga dari bandara walaupun bandara besar, tapi juga pernah ke bandara kecil. Bagi saya, cuma
tetap kita akan mudah. Bahkan ada satu peningkatan yang harus apa yang kita kulturkan sama gitu kan. Jadi bagi saya tidak terlalu, cuma bagaimana potensi untuk peningkatan yang ada di sini. Pasti adalah kita ini ditempatkan di tugas baru, ada suatu target dan ada usaha atau kerjasama yang kolaborasinya adalah kita bersama-sama peningkatan bandara itu tidak sendiri. Itu kan tidak sendiri, nggak mungkin kami sebagai pimpinan di bandara ini bisa berkembang sendiri, tapi berkolaborasi dengan yang lain. Itu. Nanti kita akan bahas juga soal kolaborasi yang akan dikerjakan begitu ya Pak Indra. Nanti kita akan balik lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Dialog Nasional NTV setelah jeda pariwara berikut ini. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Nasional, saya masih berdialog dengan Pak Indra. Kita bicara soal Bandara Kebanggaan Banyuwangi, kebanggaan masyarakat Banyuwangi. Tadi luar biasa sudah di segmen pertama kita membahas soal ya bagaimana sih perbandingan Pak Indra bertugas di tempat yang lama dengan di Banyuwangi. Mungkin memang masih baru, tapi semoga jadi langkah yang baik ya Pak ya di Banyuwangi begitu. Kemudian di segmen ini kita akan membahas soal terobosan. Tadi sebelum break kita sudah bahas sedikit, Pak Indra menyinggung sedikit soal target-target yang ingin dicapai begitu. Terobosan-terobosan apa Pak Indra yang ingin dikerjakan di Bandara Banyuwangi ini, Bandara Internasional Banyuwangi? Iya, makasih Mbak. Pasti ya yang tadi dari session sebelumnya ada satu target dan target itu satu terobosan, tapi kami tidak begitu semata-merta. Strategi apa sih yang kami pakai untuk terobosan tersebut kan gitu kan? Intinya kami di pengelola bandara ini tidak bisa sendiri itu dulu. Itu dulu. Karena apa? Bandara ini hanya orang melihat, Mbak, gitu ya Mbak ya. Jadi terobosan adalah kami coba melakukan suatu bekerja sama dengan airline, terutama yang kami sebagai serta stakeholder yang ada, memberikan suatu orang bagaimana sih masuk ke sini mudah tanpa sulit kan gitu. Tapi sebelum kita COVID, ini traffic ini sangat baik. Artinya sudah ada terpendam itu wisata. Ini yang sangat penumpang yang datang ke sini tuh wisatanya. Nah, kita turun kayak buat COVID, bukan di Banyuwangi aja, mendunia. Semua bidang usaha transportasi, pariwisata tuh jatuh, sehingga dampaklah ke penerbangan. Nah, dengan kondisi seperti ini, lambat laun, kita juga tidak boleh bersedih ya, kita udah tidak pasrah, tapi kita berupaya supaya bandara kami di sini dan supaya kondisi juga di kota Banyuwangi ini tetap bisa bertumbuh berkembang walaupun kondisi yang sangat sulit itu. Nah, apa sih terobosannya? Nah, terobosannya adalah saya kembali lagi dengan adanya ini suasana seperti ini, saya ambil petik dengan pihak airline. Pertama adalah apa sih ada yang potensi yang udah mulai dari kebetulan juga dari Menteri Kepariwisataan ada satu penggalakan. Ya, ayo kita timbulkan itu. Kami berkolaborasi bersama-sama dengan Pemda, dengan pihak-pihak yang memang ada berhubungan dengan pihak-pihak hotel. Ayo kita bikin daya tarik. Nah, saya pendekatan, saya ngobrol kebetulan juga dengan dengan airline juga. Bagaimana nih airline? Ada slot kami yang masih kosong, apa yang perlu bisa kami lihat. Jadi terobosan kami adalah pertama berdiskusi dengan pihak-pihak terkait, baru kita satu sharing, satu solusi. Yuk kita buka lagi dengan cara ada satu kemudahan, kemudahan melalui satu lewat bandar udara. Nah misalnya, yuk kita adakan paket terbang
berwisata di Ijen, yang ngetop ke Pulau Merah. Kan ada suatu spot-spot yang memang sangat, jujur aja, inilah salah satu promosi yang harus kita tingkatkan lagi. Dalam kondisi ini boleh kan kita berpromosi? Karena apa? Ya ini moga-moga kondisi COVID ini tidak lagi kembali seperti itulah, sehingga kita sudah siap dengan yang ada, apalagi libur-liburan. Jujur, sekarang kenapa sih banyak orang kita ini begitu dalam kondisi masih bisa libur ke luar negeri? Loh, kenapa nggak bisa ke dalam negeri? Sementara pemerintah sudah membuka keringanan di dalam suatu menjalankan COVID gitu kan, peraturan-peraturan yang harus bertata di tempat wisata harus dibatasi. Sekarang udah dibuka, tapi belum datang. Nah ini yang kita mulai bersama berkooperasi. Mungkin juga penerbangannya. Nah selamat ini dalam sedang COVID satu hari itu satu yang dari Jakarta. Nah inilah saya dengan Airline saya akan mencoba itu, mencoba untuk beberapa spot jangan dari Jakarta aja. Bisa apakah kita dari Semarang? Saya akan terus bersama-sama dengan airline, tapi kami juga harus punya demand. Demandnya itu kepada kondisi pemerintah setempat dengan pariwisata, dengan sarana-prasarana yang ada di sini. Demandnya bisa terpenuhi gak? Kan airline juga bisnis. Kalau Bapak minta buka gitu, tapi penumpang nggak ada, ya saya kan bukan isi kosong kan. Nah itu kan tadi ada hubungannya. Jadi saya menjembatani supaya bandara kami juga masuk, airline-nya juga bisa, tapi ada yang menjanjikan. Di sini orang mau ngapain? Nah inilah yang ini kita sama-sama dengan pihak di sini untuk melakukan mempromosikan. Ada satu terobosan yang saya juga ingin ngobrol dengan Pemda di sini atau dengan para wisata. Ada suatu komunitas kuliner. Kita anggap gini, di Medan orang taunya ada yang namanya Pika Ambon. Pika Ambon. Jadi orang kalau ngomong Pika Ambon pasti ke Medan, bukan ke Ambon. Betul. Saya kalau ngomong pempek pasti orang berpikirannya Palembang. Betul. Nah, bagaimana nih kita tingkat jadi saya kan ada. Saya kalau ke Banyuwangi punya suatu taste-nya apa? Nah, ikon kulinernya apa? Kan gitu. Sementara Banyuwangi sudah punya ikon pariwisatanya. Betul. Saya kalau bicara kawah, saya berpikiran Ijen. Gitu kan? Saya mempunyai satu pasir yang indah dan tempat surfing itu ada di daerah yang dekat sekitar di Pulau Merah itu. Nah, dan sementara apalagi Banyuwangi itu dulu paket tahunan kegiatan event-event tuh banyak. Betul, Pak. Apalagi bentar lagi ada Cilen yang untuk daerah Cilen itu untuk surfing internasional. Itu udah mendunia. Banyuwangi udah terkenal. Nah, itu yang kita sama angkat. Jangan orang luar negeri yang tahu Banyuwangi, orang Indonesia tahu ya. Tadi Mbak bilang, wah emang Banyuwangi ada bandara ya? Nah itu dia. Nah itu yang artinya yang Mbak bilang seperti itu, kami punya suatu harus usaha bahwa di Banyuwangi punya bandara. Bandaranya bukan bandara biasa, bandara internasional. Nah jadi tertarik lah, jadi orang nggak perlu ke Surabaya, ke Banyuwangi. Oh enak loh di Banyuwangi itu bandaranya sudah menyatakan satu arsitek Indonesianya ada, arsitek Banyuwangi sudah ada di bandara gitu kan. Bahkan bisa kawan-kawan itu yang luar, saya berselfie zaman sekarang, selfie anak sekarang, wah bandara Banyuwangi, nah ikonnya gitu kan, Instagramnya gitu, jangan Instagramnya canggih apa kan gitu, nah kita punya. Betul. Nah itulah satu terobosannya seperti itu yang saya ingin akan mencoba ke sana bersama-sama. Nah terus kelanjutannya dengan di sini itu yang tadi yang kita terobosan kita bersama-sama. Memang sarana yang lainnya kita perlu tambahkan lagi. Namun tetap pasti master plan di sini ada. Cuma titipan master plan ini adalah janganlah hilangkan etnik Banyuwangi. Bahwa kenapa orang luar negeri tahu bandara Banyuwangi dan kita kurang. Nah, di mana? Nah, di situ yang kita coba. Banyuwangi ini salah satu bandara yang ada di ujung Pulau Jawa tapi sudah bertaraf internasional, walaupun bandara ini kan ada Surabaya di sekitarnya, ada di Bali. Nah, itulah terobosan kedua.
mengoptimalkan Bandara Banyuwangi. Contoh begini, Banyuwangi ini ada beberapa namanya daerah tapal kuda, ya ada Jember, ada Probolinggo dan ada beberapa Situbondo. Nah, bagaimana ini orang untuk yang kalau mau terbang selama ini orang karena nggak tahu Banyuwangi banyak ke Surabaya. Ya. Nah, kan lebih dekat daripada ke Surabaya sekian jam, ke sini cuma 1 jam, 2 jam. Nah, ini kita siapin. Contoh misalnya kita anggap ini ada umroh gitu, nggak usah lah berangkat umroh dari Surabaya ke Jakarta. Saat ini kan umroh dari Jakarta, dari daerah sekitar, dari sini langsung ke Jakarta. Nah, dengan itu artinya kan ada hubungan lagi dengan air, dan tambahin dong traffic, kan gitu. Ya. Karena alhamdulillah ya, sekarang ini mulai dari November sampai dengan waktu adanya Nataru, ini penumpang meningkat. Artinya sudah mulai. Artinya kita sudah siap-siap dengan COVID gini, tapi sudah mengurang, penumpang udah mulai ada. Dibanding sebelum bulan Agustus ke bawah. Turun. Kita udah alhamdulillah. Dan ini kita perlu peningkatan. Ada menambahin lagi jam traffic untuk kita kesiapkan orang yang dari dan untuk ke Banyuwangi, yang tadi kawan-kawan saudara-saudara kita yang mau berangkat pergi ada ke tugas atau wisata itu nggak usahlah ke Surabaya. Nah, kami bagaimana untuk welcome-kan mereka ke sini. Nah, yang sekitar menarik. Nah, itu adalah tugas kami yang untuk menyelesaikan itu, ada suatu PR dan sudah menjadikan dapat hal itu. Tapi di satu sisi juga kami juga kerjasama juga, bukan itu lagi wisatanya kita kulinernya kita yang tadi saya bilang, kita bisa gak ya kita bersama-sama dengan para wisata di sini, itu kan memang kita harus berkolaborasi. Ini yang saya sudah sama banyak saudara kita yang dari Pemda untuk bicara itu, satu ikon. Jujur kita coba berusaha ikon Banyuwangi kuliner yang kita angkat apa, ya kan aja bilang. Sementara komunitas udang itu lobster dikirim. Tapi saya kalau ke Banyuwangi ini saya tahu lobster gitu loh, bukan taunya angkutan lobsternya, tapi saya di Banyuwangi lobster. Seperti itulah. Jadi terobosan dari tetap berkolaborasi dengan Pemda, dengan para wisata, dengan pihak airline yang terkaitan itu untuk meningkatkan wilayah. Nggak mungkin lah saya cari penumpang ke sini ngapain gitu kan. Pasti ada yang dituju, baik kuliner, apakah wisatanya atau satu investasi, satu produksi. Yang ikonik gitu ya, yang ingin ditonjolkan. Punya ciri kan gitu. Dan juga Pak Indra yang saya tangkap adalah terus melakukan kolaborasi, melakukan diskusi dengan pemangku kebijakan. Iya. Kemudian Pak, kalau misalkan soal rute penerbangan di bandara kita ini kemana saja, Pak? Baik, untuk saat ini ya, yang memang tiap hari kita ada rute Banyuwangi Jakarta, Jakarta Banyuwangi, itu dari 2 perusahaan ya. Kalau saya sebutkan itu ada baik dari saat ini adalah Citylink dengan Batik. Sebelumnya juga ada beberapa pesawat airline lain, karena kondisi yang inilah mereka turun. Nah, itu juga semuanya bukan di sini aja gitu ya, di tempat lain juga banyak penurunan traffic. Cuma alhamdulillah rasanya kita tidak drop banget ya penerbangan itu ya, masih ada. Kemudian Banyuwangi Bali, Banyuwangi Denpasar, Banyuwangi Surabaya. Nah, ada lagi rute yang baru. Ya, ini yang terbaru nih. Yang terbaru yaitu Sumeneb. Ya. Dengan harapan bahwa saudara kita di Sumeneb yang memang mau berwisata jalan-jalan di sini sudah nggak perlu lagi perjalanan jauh. Betul. Waktu yang cukup lama. Betul. Sudah tersedia, mungkin sudah 1 bulan mungkin ya, 1 bulan. Dengan harapan bagi para kalau saudara kita yang mau ke Sumeneb ada. Dan dari Sumeneb ke sini ada. Mungkin di sini kan ada hubungan bisnis atau saudara atau memang mau ada wisata orang Sumeneb ke sini, itu kita tangkap. Itu satu hal yang mungkin terobosan, insya Allah ada kemudahan untuk pembukaan hubungan lah antara Sumeneb dengan ini untuk dalam hal bisnisnya atau dalam memang wisatanya saling membuka. Nah, alhamdulillah saya terima kasih kepada pemerintah Pemda di sini
dengan artinya membuka mengizinkan dengan Sumeneb dengan Banyuwangi sehingga bisa menambah kehadiran pengunjung ke bandara yang dampaknya juga pengaruh pendapatan. Iya, karena ini juga disambut baik sekali nih penerbangan baru ini. Begitu. Masyarakat Sumeneb Ya, sangat menyambut, masyarakat di sini menyambut sekali, sangat antusias, dan ini kita pun tidak habis-habisnya tetap mempromosikan karena ini masih baru. Betul. Gitu Sejauh ini bagaimana trafficnya Pak? Peminat dari Sumeneb ke Banyuwangi? Alhamdulillah ya sempat ya karena masih terbatas jenis pesawat ya, artinya masih memenuhi syarat untuk penerbangan ke sana penumpang. Antusiasnya banyak nanti dan kita mengharapkan lebih lagi gitu kan. Mungkin nanti kita tambahkan satu promosi yang ada lain. Nah ini hati-hati lagi kalau sudah rame akan banyak airline akan gitu kan. Betul. Iya. Sementara kan satu ya Pak ya? Satu, jadi artinya saja. kan untuk pengenalan dulu gitu. Pengenalan tapi udah antisipasi, ada antisipasi masyarakat udah banyak. Iya. Gitu loh, jadi masyarakat dan nanti bahkan jangan saya juga berharap bukan Sumeneb lagi aja yang kita buka. Daerah-daerah yang memang hubungannya yang dekat-dekat dengan sini, ya kita langsung ke Lombok atau ke Bajo. Nah, kan wisatanya bisa karena masyarakat pun ya maaf di Bali mungkin orang saya udah bosan nih ke Bali, saya mau nih ke Banyuwangi nih ada apa, ternyata nggak kalah habis gitu, nggak kalah tren dengan Bali gitu. Kalau saya mau promosikan wisata seperti itu. Karena kan digadang-gadang juga Bali baru begitu kan. Nah Bali itu ini, dia jadi karena itulah yang satu alternatif daripada wisata Bali. Oke, Pak Indra, nanti kita akan bahas lagi semakin Baik. seru nih sepertinya. Iya. Kita akan kembali lagi nanti pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Nasional NTV setelah pariwara yang berikut ini. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Nasional, saya masih berdialog dengan Pak Indra. Pak Indra, tadi kita terputus sampai penerbangan baru begitu ya Pak ya, dari Banyuwangi Sumeneb ke Banyuwangi. Ini semoga menjadi awal yang baik begitu ya Pak ya. Insya Allah. Menjadi daya tarik juga tentunya. Iya. Tadi kalau yang penerbangan baru ini maskapainya masih satu, semoga di masa-masa mendatang bisa menarik banyak sekali maskapai gitu. Kalau sementara ini di Bandara Internasional Banyuwangi ini maskapainya apa saja sih Pak? Baik, saat ini yang ada adalah dari perusahaan Citylink, yaitu juga dia dari Jakarta, ada yang mau dari Surabaya, kemudian juga dari Batik Air. Nah, sekarang itu adalah Susi Air, itu yang traffic berschedule kan gitu kan. Itu jadi 3, walaupun sebelumnya adalah tapi alhamdulillah 2 airline itu sudah sangat membantu untuk mengangkutkan kita di sini. Sudah mengcover lah. Mengcover gitu ya. Memang kan tidak dipungkiri bahwa pandemi awal-awal apalagi itu juga mempengaruhi begitu banyak maskapai. Tapi semoga ini di tahun yang baru ini jadi tahun yang lebih baik lagi. Insya Allah doain kami bersama ya. Jadi ya memang di sini dari 2 airline itu kita ini take off landing ada 8 pergerakan pesawat dalam satu hari. Alhamdulillah dalam kondisi seperti ini Bandara Banyuwangi ini ada 8 pergerakan pesawat. Sudah sangat baik. Sudah sangat baik. Ya. Dan sekarang ini Pak, kalau pertengahan tahun 2021 saya mengantar teman begitu ya. Teman saya ini mau pulang ke Bali, kerja lagi begitu ke Denpasar. Ya sudah sangat baik protokol kesehatannya waktu itu begitu ya Pak, karena memang COVID sedang naik-naiknya. Kalau sekarang bagaimana Pak? Aturan kita harus apa nih kalau mau naik pesawat? Kalau sekarang ini bagaimana aturannya? Baik. Tetap ya kayaknya karena kita masih COVID ini masih ya walaupun sudah
levelnya kita udah turun, tapi tetap kita menjaga. Awalnya dari kita masuk pesawat tetap kita adakan namanya thermometer stand gitu, terus mengatur jarak ini di dalam bandara, di dalam satu di bandara, tatanan peraturannya itu. Nah, dan penumpang harus tunjukin sebelum masuk bandara gitu loh. Apa nanti ada namanya aplikasi pemerintah itu peduli lingkungan. Yang setiap kalau kita sudah divaksin, udah masuk di aplikasi, tinggal tandain. Nah, kondisi saat ini karena suka berubah-berubah peraturan-peraturan. Karena apa? Sesuaikan dengan kondisi COVID kita seperti apa. Nah, saat ini sesuai dengan SE 96 dari Departemen Perhubungan itu, kita kalau mau terbang ini cuma di saat ini pemerintah, karena kadang-kadang setiap daerah punya berbeda. Betul. Nah, saat ini adalah persyaratannya itu harus 2 kali vaksin. Saya juga nggak tahu nih nanti ada vaksin 3, tapi saat ini 2 kali vaksin dan cukup dengan antigen saja. Nah, tapi kalau vaksinnya 1 pakai apa? Nah, iya, Pak. Masih bisa lagi. Masih bisa nih. Masih bisa lagi. Vaksin 1 kali, Pak Indra. Nah, kalau vaksin 1 kali ya PCR. PCR. Gitu loh. Jadi tidak harus 2 kali kan. Namanya kan kita kadang-kadang kan ada kondisi kesempatan yang tidak memungkinkan, iya. Nah, tapi masih bisa gitu. Dan juga ada lagi di peraturan itu anak-anak di 12 tahun sama. Ya kan sekarang sekolah-sekolah udah mulai udah divaksin, dipisah. Jadi itulah persyaratannya, bahwa dengan EC, tapi jangan lupa nggak usah repot-repot, nggak usah bawa kertas-kertas, tunjukkanlah untuk di aplikasi peduli lingkungan. Dan itu sudah ada, udah enak, jadi nggak repot bawa kertas, tanda tangan, tunjukin ke petugas kami, ke petugas airline, tinggal di scan, udah masuk. Kita gunakan teknologi itu. Pak, ini ya. Terus kemudian pertanyaannya adalah yang nggak boleh vaksin nggak bisa naik pesawat dong, Pak? Nah, itu. Yang belum vaksin. Ya belum, minimal harus 1 dulu kan gitu kan, karena itu program pemerintah gitu kan. Nah, kecuali bayi baru 1. Atau memang ada rekomendasi dokter, ahlinya, tapi itu harus ada tatanan dokter. Nah, jadi harus dengan vaksin tersebut. Ya apalagi dosis seperti ini ya, karena vaksin itu kan seperti kayak jenis antibody untuk kekebalan. Jangan nanti habis pulang itu memaksa mengakalin, ya kasihan keluarganya, dia lemah, pulang sangat kena. Betul. Yang harusnya kita bisa menjaga keluarga kita pulang dari perjalanan, ini kita malah pulang menularkan. Sebegitu. Itulah yang ininya. Oke, jadi tadi aturannya adalah kalau masih vaksin 1 kali masih bisa nih naik pesawat. Masih bisa. Dengan syarat melampirkan PCR. PCR-nya. Kalau sudah vaksin 2 kali tapi tidak cukup hanya vaksin 2 kali, ditambah dengan antigen yang harus dilampirkan, yang harus ditunjukkan gitu ya. Oke, kalau untuk anak-anak ternyata sudah bisa nih. Sudah bisa. Saya ingin ajak anak saya gitu, Pak Indra mau ke Bali misalnya. Berarti kalau anak-anak kan sudah mulai anak-anak sekolah dengan vaksin. Ya, kecuali ada catatan khusus, itu juga harus rekomendasi dari kesehatan. Gitu loh. Sangat gitu. Jadi kita tidak menyesuaikan dengan asal, itu tetap pada aplikasi itu. Jadi kan pemerintah sudah mudah, mau vaksin di mana-mana udah banyak. Ya, jadi tidak ada alasan saya tidak ada vaksin. Pemerintah program ke pelosok-pelosok pun vaksin PCR pun ada, mudah dan gampang. Ini juga sebagai bentuk mendukung program tapi untuk oleh kitanya demi menjaga peredaran COVID-19. Apalagi sekarang lagi rame-ramenya yang varian baru. Yang ini kita akan bahas juga varian baru Omicron ini seperti apa antisipasi dari Bandara Banyuwangi sendiri, Pak Indra? Sama. Kami tetap berorientasi dari apa yang diinginkan, diharapkan tidak diinstruksikan oleh pemerintah. Apalagi kami di sini kan ada namanya dari KKP dari kesehatan dengan metodenya sama, yang namanya kalau kita ke dalam harus menggunakan tetap masker, jaga jarak, 3M juga kita tetap harus tidak rubah, dan fasilitas itu pun di bandara kami tetap siapkan. Dan distancing untuk jarak daripada kursi pun tetap masih kita seperti itu untuk mengantisipasi varian baru untuk berkeliaran. Alhamdulillah ya, kami melihat semoga ya di daerah Banyuwangi ini kita tidak terlalu menjaga penyakit yang sangat dibanding di daerah lain. Itulah yang kita sudah mengupayakan untuk mengantisipasi varian baru menular di sini. Tetap kita prosedur itu kita jalankan, baik pelaksana atau petugas di bandara itu melakukan hal tersebut.
jaga jarak, 3M yang itu kita jalankan, serta tanda-tanda yang memang aturan yang harus dijalankan. Contoh di kursi kami 21, kursinya kami bikin silang, tidak boleh berdekatan seperti itu. Oke. Ya. Soal Omikron ini ya Pak Indra, ada nggak sih treatment khusus dari bandara untuk yang baru datang ke Banyuwangi, mungkin dari luar kota begitu, yang masuk ke Banyuwangi, ada istilahnya ya treatment khusus tidak? Selama ini ya kami ngikut apa yang ada dari pemerintah itu ya tetap pakai pemeriksaan ya. Kedua kita men-scan temperatur itu. Oke. Tetap juga prosedur-prosedur kesehatan itu sudah hampir sama lah. Memang maupun kita bilang kan tidak taruh seganas, tapi kita anggap itu kan sama gitu loh. Pelakuannya akan sama. Jadi ininya kita tetap seperti yang apa yang sudah kami jalankan gitu. Itu aja. Oke, karena kan memang kalau pelajaran dari kasus-kasus Omikron yang terjadi di luar Banyuwangi memang kan karena kedatangan dari luar negeri gitu ya. Iya. Mungkin di Banyuwangi ada treatment seperti apa? Ya, Berarti, ya. kebetulan juga kan bandara internasional kita ini kan yang tadinya dulu ada karena kondisi COVID ini nggak ada. Nah, sementara di Indonesia ini kan kedatangan dari luar negeri satu pintu. Nah, jadi kita nggak terlalu khawatir kenapa? Karena sebelumnya mereka datang ke Indonesia, mereka dicek, mereka dikarantina, baru bisa keluar dari situ. Dan di sana setiap bandara sudah ada. Nah, dari mana dia itu tahu kalau kita aman? Kan datang ke sini kan dia sudah waktu menuju bandara keberangkatannya ke sini dicek PCR-nya, dicek antigennya, dicek swab, artinya sudah bebas. Kan gitu. Di sini perjalanan kita hanya tinggal lihat dokumen itu ada tidak. Dia di sini kita cek temperatur sesuai apa tidak. Bermasalah. Jadi sebelum ke sini mereka sudah dicek. Itu. Jadi sangat aman, kita percaya bahwa di daerah-daerah bandara itu memang satu ketat. Sehingga sama kayak kita. Anda mau lewat bandara kami disarankan seperti itu. Kita cek dulu. Jadi kami memfilterkan dia sebelum ke tempat lain dan tempat lain memfilterkan kita untuk sebelum ke sini. Jadi gitu. sebelum ke Banyuwangi sudah dicek, datang ke Banyuwangi juga dicek lagi, gitu ya Pak. Kalau treatment untuk ngecek ini nih Pak Indra, kalau di bandara Banyuwangi begitu ya, petugasnya adakah keterlibatan dari misalnya pemerintah daerah, dinas kesehatan begitu yang ngecek juga di bandara kita, atau petugas kesehatan yang ada di bandara? Ada petugas bandara gitu kan mengecek. Pertama adalah di sini ada namanya dari KKP ya, mengecek misalnya keabsahan dokumen. Ya. Dokumen kan ada juga takutnya penumpang ini tidak tahu ada aplikasi gitu loh kan. Nah, itu dicek dokumen kertasnya, nanti diparaf. Clear. Nah, itu ada petugas dari Dinas Kesehatan. Dari Departemen Kesehatan. Jadi kami pun disediain di sini PCR. Jadi Anda yang belum siap, bukan PCR, antigen misalnya ya kan. Jadi kalau kita buru-buru di bandara ada. Kita memfasilitasi sini itu. Jadi nggak perlu, udah nggak apa-apa di bandara ada. Itu kan cuma berapa menit saja keluar. Gitu. Dan semuanya disediakan begitu. Ada. Yang selama masih bisa di-cover oleh bandara tentu disediakan. Iya, yang ada saat ini kita swab PCR di kita ada. Oke, kami bekerjasama dengan Pharmalab. Jadi BUMN Synergy. Iya. Gitu. Dan update informasinya juga saya lihat sosial medianya bandara juga selalu update. Ya, gitu. kami ada di media sosial, kalau bisa baca di Instagram, supaya apa masyarakat tahu bahwa udah sekian, udah ramai, akan kelihatan flight udah ramai. Karena kan ini berubah-berubah ya Pak ya, kebijakan itu kan berubah-berubah soal betul, kondisi. Seperti yang Pak Indra tadi bilang, karena menyesuaikan kondisi. Hari ini kondisinya bagaimana, besok bisa berubah lagi, kan kebijakannya juga berubah lagi. Dan tentunya update itulah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Siap, iya. Karena kalau kita contoh, hari ini ada peraturan baru, 1 kali 24 jam harus cepat berubah. Iya. Nah itu dia. Nah sementara masyarakat sampai mana? Nah itu kita wajib menyampaikan dengan medsos-medsos ini bisa nyampe dengan harapan dengan media-media itu kita bisa nyampe. Alhamdulillah kan media digital ini kan
cepat diterima masyarakat seperti itu. Gampang Kemudahan sekali. informasi yang didapat. Iya, Pak ya. gitu. Itulah kita manfaatkan dunia digital. Betul. Iya. Iya, sebenarnya persoalannya mirip seperti rekan saya yang beberapa waktu lalu yang pulang ke Bali untuk bekerja. Dia kan orangnya tuh males ribet ya Pak. Jadi akhirnya buka informasi, ketika informasinya update, kemudian juga valid begitu ya, dia senang. Oh, sudah ada update informasi soal syarat mau terbang ke Bali. Begitu. Iya. Kadang kan yang susah ketika kita mau cari informasi soal bagaimana syaratnya tapi tidak update misalnya ya instansinya gitu. Kita jadi aduh Bingung jadinya, ini masih berlaku gak nih PCR apa enggak kan begitu kan. Kadang-kadang kan bisa ada satu daerah tertentu beda dengan daerah terbeda gitu karena ada satu treatment satu daerah itu. Wah, di sini PCR di tempat ini kan cukup antigen aja safe gitu. Betul. Nah, itu yang tadi media sosial ya, yang kita juga membantu masyarakat ingin menggunakan fasilitas di bandara kita untuk terbang. Supaya dia nggak ribet lah. Iya, benar. Kita memberikan kemudahan tapi tetap memberikan prosedur dan persyaratan terbang. Iya, betul. Gitu. Itu tadi masuk poin terobosannya Pak Indra tuh, kemudahan yang harus didapat oleh masyarakat. Jangan ribet maksudnya. Benar, Pak, hidup sudah ribet. Karena zaman sekarang orang maunya instan. Betul. Kalau bisa kita umpan besok mau check-in kita jemput lah dari rumahnya. Ya kan saya datang tasnya utuh-utuhnya di dalam pesawat gitu kan. Nah, loh, hal yang bisa aja. Ya. Kadang kita menyebut pangsar gitu. Siapa tahu bisa setelah ini. Ya, insya Allah lah kita nanti satu bagaimana sih yang kita buat terobosan ke depan. Yang penting kita manjakanlah penumpang. Gitu. Oke, Pak Indra, luar biasa nih tadi obrolan kita, dialog kita soal bagaimana perkembangan juga Bandara Internasional Banyuwangi. Nanti kita akan sambung lagi Pak Indra di segmen terakhir. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Nasional NTV. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Ya, pemirsa Anda masih menyaksikan Dialog Nasional NTV, masih bersama Pak Indra. Pak Indra, kita ada di segmen terakhir. Kalau di segmen terakhir, ini pamungkasnya Pak. Pamungkasnya adalah soal bagaimana harapan Pak Indra kemudian untuk Bandar Udara Internasional Banyuwangi. Pak Indra juga bagaimana harapannya untuk Banyuwangi. Ini kan masih baru nih. Iya. Harapannya seperti apa Pak Indra? Ya pasti ya, kalau harapan itu kan harus lebih baik dari yang sudah ada, atau kita meningkatkan yang sudah ada, yang sudah baik kita tingkatkan ya, aja. Dengan harapan artinya bahwa kami ini satu, orang pada lewat bandara, penumpang akan lewat, itu pasti ujungnya ke sana. Dengan adanya orang lewat bandara, penumpang lewat sini, income bagi perusahaan kami juga ada, buat wisata sini juga ada, dan tapi dengan itu juga rame. Ya, nggak mungkin bandara itu akan ramai kalau daerah ini nggak ramai. Gitu. Nah, kami menyiapkan itu, menyambut media transportasi udara. Itu yang harapan supaya bahwa di Banyuwangi ini untuk orang lebih banyak mengenal, lebih banyak bisa tercapai wisatanya, bisa tercapai para investornya yang ada di sini, dan dengan kegiatan yang lain-lainnya, kulinernya. Itu harapannya, dengan harapan seperti itulah, pokoknya orang banyak dan kami bisa menyambut orang di sini datang lewat bandara, dan kami bisa manjakan. Kami bisa manjakan gitu. Jadi harapannya orang merasa ke sini, saya keluar dari bandara, saya mudah. Jadi orang kagak bingung, saya manjakan. Anda datang dari luar Banyuwangi, datang
nggak usah merasa sulit. Semua akan tersedia apa yang Anda inginkan. Betul. Informasi, transportasi, dan untuk menuju ke daerah-daerah destinasi. Banyuwangi dan sekitarnya yang Jadi, melalui kota Banyuwangi. Kemudahan yang ingin dicapai begitu ya Pak. Keluar dari bandara nggak bingung lagi kalau saya mau ke sini nih udah ada transportasi yang disiapkan begitu. Oke, ini semoga jadi sesuatu yang baik juga, ekosistemnya bisa bertumbuh dengan baik juga, bandara ramai, tempat wisata ramai, ekonomi tentu tumbuh begitu ya Pak Indra ya. Pak Indra, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol, berdialog. Kemudian semoga betah di Banyuwangi. Semoga pasti betah. Pasti betah. Saya betah. Kulineran Pak. Kulinernya saya udah bukan moga-moga betah. Udah pasti betah. Udah pasti betah. Udah pasti betah. Dan semoga juga ini jadi terobosan yang luar biasa untuk Bandara Internasional Banyuwangi. Mohon doanya, mohon bantuannya. Terima kasih. Pemirsa, Anda juga terima kasih banyak sudah menyaksikan dialog. Terima kasih sekali lagi Pak Indra. Kita akan berjumpa lagi tentu di Dialog Nasional episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.